Sakit tapi tak berdarah, Fabio Quartararo gagal juara. Selengkapnya hanya di Rose Podcast. Halo teman-teman Republic of Speed, kembali lagi dengan kami di Rose Podcast. Kali ini kita akan bahas balap MotoGP di Silverstone, Inggris. Gimana Dam melihat balapan kemarin? Ini bener-bener Aneh ya, lebih ke aneh weekendnya ya. Anomali nih balapan. Anomali. Walaupun cuacanya nggak anomali ya, tapi balapannya yang aneh ya. Iya, justru balapannya cuacanya sih harusnya bagus untuk balapan ya, tapi ya di luar kebiasaannya. Di luar kebiasaan. Agak aneh ini emang. Iya. Kalau aku kasih poin nilai 7,5 deh. 7,5 ya. Ya. Aku dia 8,5 ketinggian. Ya 8,5 lah kalau aku. 8,5. Cukup oke nih balapannya, menarik soalnya. Oke. Oke. Langsung kita bahas deh. Langsung aja ya kita bahas dari sprint mungkin ya. Ini kalau teman-teman mau ngasih skor juga boleh nih. Berapa kira-kira skor balapan di Silverstone? Tapi selanjutnya nih kita mau tampilin dulu untuk balapan sprint. Ya, ini hasil sprint race. Ada Alex Marquez, Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Johan Zarco, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Pedro Acosta, Jack Miller, dan Luca Marini melengkapi top 10 di sprint race hari Sabtunya ya. Iya, ini balapan yang kuat buat Alex ya, karena bisa ngalahin kakaknya sendiri. Iya betul. Yang beberapa kali kayaknya ngelakuin kesalahan ya Mark ya. Iya, di sini Alex mematahkan dominasi Mark ya. Kan sebelumnya Mark selalu menang di sprint nih. Ini sekarang yang menang Alex. Asik juga. Dan menang secara fair dan real ya, jauh ya. Bukan karena beruntung atau Mark Apos, enggak, ini sih murni karena Alex ya. Iya, betul. Oke. Langsung kita cek kali balapannya ya. Mungkin ini startnya Quartararo langsung jauh karena ya sektor 1 kan banyak tikungan ya, dia bisa memanfaatkan Yamaha-nya dengan baik, tapi ya sampai beberapa sektor yang banyak lurusannya di next-nya udah mulai kesusul sama Alex sama Mark. Mark juga banyak kesalahan, makanya mundur di belakang Alex ya kan. Ya, ini foto setelah Mark melebar ya. Setelah Mark melebar ya, betul. Makanya Alex di depan. Iya. Nah, balapan jadi hanya milik mereka berdua di depan, walaupun nggak sedekat di foto juga sih ini. Awal-awal, habis itu langsung jauh kan si Alex. Jauh. Ya, walaupun aku bilang sebenarnya sprintnya nggak terlalu gimana-gimana banget ya. Iya, sprintnya kurang greget lah. Kurang greget sebenarnya. Nah, ini di belakang Quartararo juga harus susul sama Pecco, sama Dija dan lain-lainnya, karena Fabio pun bilang di hari Sabtu setelah kualifikasi ini akan menjadi balapan yang rumit dan tricky untuk dia, karena Yamaha itu kalau di single lap dia sendirian bagus, tapi kalau udah battle ya udah nggak tahu kemana lah ya. Ya karena banyak faktor ya, selain dari belakang motor lain. Kalau udah lurusan sama Ducati udah dia kehalang lah buat sebenarnya maksimum di tikungan kan. Dia Yamaha kita tahu sendiri bagusnya di tikungan, tapi kalau kehalang sama motor lain juga berabe betul. Nah, ini justru juga Pecco yang kesulitan juga nih dengan motornya, bahkan harus jauh ke belakang, di belakang Bezzecchi. Ini Bezzecchi setelah 3 lap 5 lap dia langsung bisa jauh nyusul ke depan ya, sempat ke 8 setahu aku. Bezzecchi kan startnya 11, dia sempat turun ke belakang dan bisa nyusul terus di sprint sampai finish keempat. Lalu kita next fotonya ada nah ini Bezzecchi sudah posisi keempat, di belakang juga Zarco bisa nyusul Pecco dan Quartararo. Zarco kemarin bagus banget ya. Yes, gila Zarco. Saya lah. Nah, sampai finish Alex nggak ada yang bisa mengejar, bahkan Mark sendiri juga nggak bisa ngejar. Tapi nanti di akhir kita kasih kesimpulan deh kenapa Mark
Mark kurang bagus, Mm-mm. kenapa Alex lebih bagus, kenapa Ducati begitu, kenapa Honda dan Yamaha gimana. Nanti aku mau kasih Oke, kesimpulan. kita tunggu Adam bahas soal itu ya. Tuh. Nah ini apa sebenarnya podium juga tetap ya. Iya, sprint podium. Sprint podium. Lagi-lagi siapa? Alex Marquez bersaudara 1-2 lagi ya. Walaupun dibalik nih posisinya ditukar ya. Terus posisi ketiga ada Dija yang Dija. Di sprint bagus banget sebenarnya dibanding Ducati lain selain Duo Marquez ya. Yes. Nah berarti ini sudah selesai. Berarti lanjut ke balapan utama ya. Main race ya. Main race di hari Minggu. Nah ini cukup ini menarik. Top 10 ya. Kenapa grafiknya begini nih kayak yang tadi nih? Kenapa tuh? Karena ini ada revisi setelah Luca Marini tadinya di posisi ke-8 tapi harus kena penalti tire pressure. Jadi di luar top 10 ya Luca Marini. Lagi-lagi ya tire pressure jadi momok buat para pembalap ya. Betul, walaupun kali ini cuma 1 sih. Tapi tetap aja ada ya berarti ya. Ya walaupun ada kayaknya informasinya ada beberapa pembalap yang diperiksa ya. Ya mungkin yang lain juga ada, cuma mungkin di luar top 10 jadi kurang signifikan. Ya nggak tahu lah ya. Ya. Kita lihat Marco Bezzecchi, akhirnya kemenangan pertama untuk Marco Bezzecchi musim ini. Aprilia ya. Ya, dan kemenangan pertama Aprilia juga musim ini. Ya. Berarti dia bisa menang dengan Ducati dan dengan Aprilia berarti kalau gitu ya. Lumayan puasa kemenangan ya. Bezzecchi berapa tahun ya? 2023 mungkin? Terakhir India 2023. India. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Gila. Hampir 2 tahun. Terus Johan Zarco bagus banget ini. Improvement yang luar biasa dari Zarco dan mungkin Honda, mungkin hal yang sama bisa dibilang untuk Honda secara pabrikan motor, tapi untuk motor rider lain mungkin kurang greget ya. Ini kalau bisa diingat malah nih mungkin kayak Marquez ngejinakin Honda zaman dulu kali. Ini cuma Zarco nih yang beberapa balapan bisa bagus ngebawa Honda. Ya kurang lebih analoginya gitu ya. Lalu ada Marquez posisi ketiga, hampir kalah sama Morbidelli. Lalu Alex juga cuma bisa posisi kelima. Lalu ada Acosta top KTM, yang lain nggak tahu kemana KTM-nya. Jack Miller top Yamaha yang sebenarnya bagus banget, cuma karena Yamaha nggak bisa battle sama motor lain ya. Lalu ada Aldeguer, Fabio Di Giannantonio dan Joan Mir posisi 10 sebagai Honda Factory di top 10. Oke, nah ini untuk teman-teman juga ya. Ini ngelihat balapan Morbidelli di akhir-akhir. Nah, itu yang seru tuh begitu ya. Di akhir lap itu tetap balapan gitu ya. Betul. Dam, ya? Sayangnya hanya posisi 3 ya. Kalau posisi 1 kayak gitu tuh bakal seru banget sih. Gitu. Ya, jadi kami nggak entah itu Marquez, entah itu Morbidelli, Pecco, pokoknya ada balapan di akhir itu tuh yang seru gitu loh. Nggak sekedar ya dia menang lagi ya. Atau kalau kalian nonton Moto2-nya, itu kayak gitu tuh kemarin tuh di Moto2. Seru banget. Itu balapan gitu. Ya. Oke, ini langsung aja kita lihat foto-foto dari balapan, diawali dengan jatuhnya seorang Alex Marquez di tikungan. Seorang Alex Marquez, iya. Di race pertama dalam tanda kutip. Race pertama ya. Iya. Sebelum red flag. Nah, ini Alex jatuh karena rem depan, kelihatannya karena rem depan, karena dia ngerem cukup keras kan ngeremnya. Tapi dia ngerem itu terpaksa keras karena ride height device-nya ternyata nyangkut. Ya, ride height device-nya karena belokan pertama Silverstone juga kan nggak heavy braking kan. Dia nyangkut, maksudnya nggak ngangkat lagi ride height device yang belakang. Jadi dia mau nggak mau harus ngerem agak kenceng biar itu longgar balik lagi ya. Balik lagi ride height device-nya. Tapi ya ban belum siap, rem belum siap, masih temperatur. Baru banget mulai kan. Jadi sebenarnya awal permasalahannya adalah di ride height device. Ride height device. Ini isu yang sama nanti yang bakal kita bahas nih berarti. Iya betul. Nah selanjutnya ini yang cukup banyak pengamat bilang beruntung, beberapa lain yang ya emang seharusnya gitu ya, red flag gitu. Jadi
nggak tahu nih Ini di lap kedua ya. pendapat teman-teman ya. Karena benar-benar setengahnya emang beruntung banget ya, karena selain jatuh dia pasti untuk improve ke posisi terdepan susah banget. Betul. Tapi setelah red flag semua pembalap itu diperbolehkan buat restart lagi. gitu. Ya. Nah ini penyebabnya. Ya. Ini penyebab itu di tikungan apa namanya? Maggots and Beckett. Ya. Coba lihat lagi tadi fotonya. Nah ini Mark sih bilang karena angin ya. Katanya. Mungkin bukan, bisa iya, bisa enggak. Bukan sepenuhnya karena oli yang tercecer. Enggak. Ini crash yang berbeda, terpisah, jauh, enggak ada hubungannya. Berarti... Jadi murni keberuntungan untuk karena bukan jatuh karena yang next foto nih sebenarnya. Yang next foto itu jatuhnya Alex Espargaro ya. Alex Espargaro dia jatuh, motornya kena Morbidelli. Morbidelli nyundul nih. Ya, nah Morbidelli motornya harus olinya tumpah lah pokoknya. Berarti emang terpisah lah ya antara apa tadi crashnya mereka berdua ini sama red flag. Ya, itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama yang. Ya, nggak ada korelasinya antara Marquez crash dengan tabrakan ini. Jadi Marquez nggak crash tetap red flag kok. Pure luck berarti ya. Ini namanya Champions luck mungkin ya. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Ini luck. Karena misalnya Marqueznya nggak crash nih di tikungan Maggots and Beckett. Tetap aja red flag. Tetap red flag ya. Tetap aja red flag karena track condition yang nggak memadai lah ya untuk dilanjutkan balapan. Ya tapi red flag. Terlepas dari keberuntungan untuk Mark juga ya, di sisi lain Alex Morbidelli sama Alex Espargaro juga jadi bisa balap lagi kan ya. Bisa balap lagi, betul. Nah ini tadi bendera red flag di lap kedua. Dan balapan dimulai lagi nih, race kedua nih dengan 19 lap ya, udah dikurangi beberapa lap. Iya. Race kedua, race yang kedua di hari itu ya. Di hari yang sama. Nggak kayak World Superbike ya. Nggak beda. Beda hari kalau itu. Ya, ini startnya Quartararo bisa mempertahankan di depan Marquez bersaudara, tapi Pecco sebenarnya cukup baik. Di tikungan pertama nyusul, tapi kesusul lagi sama Quartararo. Sebenarnya Quartararo bisa kabur itu karena Pecco. Karena Pecco? Karena Pecco nggak punya pace buat ngejar. Ketahan ya pembalap belakangnya. Kalau yang di belakangnya Marquez pasti bisa langsung ngejar Quartararo. Ini akhir lap pertama kita lihat udah ada gap kan kepada Pecco Bagnaia. Karena ada Marquez, ada Alex Marquez, ada Miller, Zarco itu ketahan semua sama Pecco. Tapi memang kita lihat dari lap ke berapa ini ya? Lap 4 mungkin. Itu Marquez kesulitan dengan ban depan atau pengereman bagian depan lah pokoknya. Lalu hal yang sama juga terjadi dengan Pecco. Kenapa harus bareng gitu ya? Iya, tikungannya sama lagi kan, depan-depanan. Nggak konsen banget mungkin ya Pecco ya yang di belakangnya Marquez saat itu ya. Iya, nanti ada teorinya sih. Oke. Ada pembahasan nih dari Adam ya, bagus. Ada dulu. Nah ini sampai akhirnya lap keempat. Oh berarti tadi lap keempat benar. Lap ketiga. Ini lap keempatnya. Pecco harus crash, hilang depan. Seperti permasalahannya selama musim ini ya. Aduh, nggak bisa berkata-kata lagi untuk Pecco. Udah dia sampai emosi juga di pinggir jalan ya. Iya dia. Ya begitulah. Yeah. Walaupun kalau nggak crash juga kayaknya dia nggak punya pace juga buat ke top 10 deh menurut aku ya. Ya tapi mungkin seenggaknya bisa menyelamatkan beberapa poin lah. Iya minimal top 10 aja sih bisa dapat 5 poin kan atau 6 poin kan masih oke lah ya. Ini dia harus crash di tikungan Stowe corner. Oke, stop. Nah, ini apal juga nih aku apal nih. Nama tikungannya nih. bagus. Ini buat teman-teman bingung tikungan apa namanya, tanya Adam aja. Nah, selanjutnya nih ini Marquez udah mulai nyusul-nyusulin ya. Udah mulai nyusul, mulai posisi ketiga, kedua gitu ya, tapi nggak bisa kabur juga, bahkan beberapa kali melakukan kesalahan kan. Yes.
di depan itu justru yang bisa kabur sampai 5,5 detik itu ada Quartararo. Iya. Jauh di depan Miller, Bezzecchi, siapa tuh dibilang Zarco. Udah hampir pastilah dia bakal menang menurut kita ya. Menurut tuh udah balapan kemarin itu yang paling cepat bukan Alex Marquez, bukan Marc Marquez, ya Fabio Quartararo ya. Ini bahkan dengan pole position yang lagi-lagi sensasional lagi ya. Gila, walaupun dengan motor Yamaha yang mungkin sebagian besar masih banyak kurangnya ya, tapi dia bisa ngehandle di sirkuit ini gitu. Luar biasa sebenarnya. Tapi sayang. Sampai akhirnya. Ini. Bahkan ini ada komentator keras dikit lah ya. Ini lagi ngebahas Yamaha, ngebahas Quartararo. Pas ke depan dia langsung tiba-tiba ya begini. Hal yang sama yang terjadi di Alex Marquez di race sebelum red flag ya. Lagi-lagi ride high device nih, kita lihat next fotonya. Gila nih lihatnya. Sebenarnya kalau kalian perhatiin dari sighting lap dan juga warm up lap, kelihatan kok dia ada masalah ride high device, cuma nggak sampai nyangkut, kadang menyangkut kadang enggak. Masih bisa ini, makanya sebelum dia stop juga dia beberapa kali ngerem keras banget ya. Iya. Berharap bisa balik gitu. Betul. Tapi naas nggak bisa balik, dia ke pinggir udah meratapi. Wah gila, sedih sih ngeliatnya. Betul. Hancur banget terus. Ini kalau nggak ada ride high device, Quartararo udah menang jauh banget ya. Tapi nggak bisa kita bilang gitu juga karena semua kan pembalap punya. Iya. Walaupun aku sih nggak suka ride high device ya. Sama. Aku juga nggak suka keberadaan ini. Walaupun menolong saat mungkin start ya. Tapi dan akselerasi ya. Jadi terlalu banyak elektronik di motor gitu. Kurang organiknya kayak Superbike tuh kan apa adanya motor apa itu adanya aja. Adanya motor, jadi emang ridernya ini yang dituntut buat bisa lebih cepet ya, Dam ya. Iya. Bahkan kalau kita bandingin Superbike kan starternya masih elektrik, masih pencet tuh. Tapi ini kan nggak bisa. Iya, emang harus khusus ya. Kalau misalnya Yamaha sendiri emang tradisinya Quartararo sendiri yang nyalain lagi. Ini kalau misalnya kalian ingat, ya itu cara nyalain motornya. Ini salah satu momen sakit hati para penggemar Yamaha, bahkan mungkin balapan ya, karena berharap ada pembalap lain non Ducati yang bisa memenangkan MotoGP tahun ini gitu ya. Betul, dan timing dan momennya ini kalau Yamaha menang sebenarnya bagus banget sih. Udah 3 kali pole position, udah lama banget dia nggak menang. Dan Quartararo itu kan pembalap paling populer kedua setelah Marquez. Ya. Tapi ya mengenaskan ya sayang banget. Ini salah satu favoritku buat juara di round ini sebenarnya. Mungkin round-round ke depan karena gila banget bahwa Yamahanya beberapa pekan terakhir juga di luar nalar. Betul. Menurut aku rider tercepat itu adalah Marquez pasti ya, kalian ya. Kedua itu sebenarnya Quartararo. Quartararo ya. Emang gila sih, sayang banget. Oke, langsung aja di next foto deh. Aku nggak kuat ngeliat kesedihan yang dia taruh. Langsung next fotonya. Langsung next foto. Nah, ini dengan DNF-nya siapa tadi? Quartararo. Tadinya Zarco, cuma Bezzecchi langsung mendekat terus nyusul Zarco sampai punya gap sekitar 3 detik lebih ya. Iya. Bezzecchi sampai finish bisa menang dengan gap yang cukup jauh dengan Zarco ya. Next foto ini kita lihat finishnya cukup jauh, finishnya Aprilia, dan ini emosional juga buat Bezzecchi dan Aprilia ya, karena musim ini kan dia jelek banget ya. Aprilia sih aku yakin gak jelek, cuma Bezzecchi-nya mungkin masih beradaptasi juga kali ya. Ya mungkin ya. Tapi akhirnya bisa menang. Zarco kedua. Dan di belakang yang seru juga nih. Ini Morbidelli justru ya. Walaupun sempat ada gap lumayan jauh loh sama Marquez, sempat hilang ya sebelum nyusul siapa waktu itu, dihalang sama Jack Miller mungkin ya. Jack Miller ya. Itu nyusul ini cukup dekat, ini ngeri juga. Dan Morbidelli nggak nahan-nahan nih. Dia dive bomb aja. Mungkin tapi di 2 tikungan terakhir emang kayaknya sedikit overshot ya. Jadi ada kesempatan nggak sempat nutup celah. Mark bisa masuk. Walaupun dia di tikungan terakhir juga Mark tidak sekencang itu ya. Kayaknya ada sedikit wobble atau goyang lah
mobil Iya. motornya. Dan hampir kalah juga sama Alex nih si Morbidelli. Cuma masih bisa keempat ya. Iya, ini luar biasa nih pertarungan sampai akhir. Ya sayangnya bukan di posisi pertama ya. Ya betul. Tapi nggak apa-apa, ini seru juga. Ada Mhm. seperti ini nih. Oke, ini luar biasa. Ketiga podium kita. Yes. Kemenangan pertama Bezzecchi, back to back untuk Zarco dan back to back untuk Marc Marquez. Ya, untuk Zarco sama Bezzecchi sih senang ya pasti ya. Iya, ini Tapi Bezzecchi Marquez sih secara kayaknya biasa Marquez sih aja kayaknya mungkin nggak happy amat ya ketiga ya. ya biasa aja, mungkin bisa nyelamatin poin itu juga buat udah oke buat Marquez. Iya, tapi sebenarnya buat Marquez, ini kita lihat next foto. Oh, ini dulu. ya. ini membuat jadi uh-uh. Bezzecchi jadi pemenang 11 di 11 tahun terakhir balapan yang diadakan di Silverstone ya. 11 pembalap berbeda pemenangnya ya. Luar biasa. Apakah tahun depan ada lagi pemenang mungkin ke-12? Pedro Acosta? Mungkin Alex Marquez juga bisa kan? Iya, betul. Ini mungkin nggak patut ditunggu, tapi lebih nunggu balapan berikutnya ya kali ya. Iya, tapi kita lihat dulu poinnya. Nah, ini dengan segala keanehan di balapan kemarin, Marquez tetap aja bisa memperlebar jarak kepada posisi 2-nya, yaitu Alex Marquez ya. Iya. Bahkan yang jauh lebih banget itu Pecco nggak. Nanti kita bahas bentar lagi. Oke. Lalu ada Morbidelli sama Zarco mepet poinnya. Yes. Lalu ada Dija, ada Bezzecchi yang naik banyak ya posisinya karena menang. Ada Quartararo yang turun banyak karena 2 kali DNF berarti. Lalu ada Acosta sama Aldeguer. Acosta ya cukup baik lah dengan KTM kemarin yang nggak tahu. Walaupun Aldeguer kemarin banyak kesalahan banget ya. Ya harapannya sebenarnya pembalap non Ducati ini bisa menonjol lagi ya. Ini kayaknya udah mulai kelihatan bagus nih, beberapa balapan mereka nggak cuma sekedar pelengkap di belakang, tapi juga bisa podium nih. Iya. Ini menarik nih buat MotoGP. Mulai pembahasan nih. Boleh. Ini tadi ada beberapa pembahasan soal Pecco ya. Oke, mungkin yang pertama kenapa Marquez kurang bombastis lah ya, kurang fantastis. Pertama, Marquez itu kita tahu habis cedera panjang, cedera lama, dan nggak cedera pun dia belokan ke kanan itu kan kurang jago ya. Yes. Yang kita tahu kan. Nah, sementara Silverstone kan clockwise banyak ke kanan. Dan secara sejarah Marquez baru menang sekali juga di Silverstone. Emang dia nggak pernah jago di Silverstone Marquez. Jadi ya damage limitation juga. Lalu kenapa Ducati itu setelah red flag di balapan yang keduanya nggak perform? Karena yang aku tahu dari jurnalis di Inggris juga ya, aku baca-baca karena ban. Ganti ban kah? Ganti ban juga ya. Kan habis red flag mereka ganti medium kan? Depannya. Bukan hanya mediumnya, tapi setelah red flag itu kan, setelah balapan pertama mulai itu kan nggak ada yang berasumsi red flag ya. Ban itu kan harus perfect banget, berapa lama dia ada di tire warmer, berapa suhu di tire warmer, ya mungkin tidak optimal seperti balapan yang pertama yang benerannya. Ya itu yang keduanya dari Ducati. Dan Ducati juga aku lihat juga di jurnalis, ini membahas Pecco juga ya, jurnalis di Inggris itu banyak, karena di balapan di Inggris jadi jurnalis Inggris banyak ngasih bahan nih. Aku jadi banyak tahu nih. Kalau jurnalis Italia kan aku susah bacanya ya. Kalau jurnalis Inggris kan masih bisa kita pahami lah. Ada jurnalis yang disuruh cek bedanya GP24 sama GP25 yang katanya semua orang sama. Dari luar kelihatan sama, tapi ternyata nggak sesama itu. Apanya tuh? Mulai geometri, mulai engine kelihatan dari luar, bahkan internalnya juga yang ada friksi yang beda dengan GP24 dan GP25, cara kerja mesinnya gitu ya. Dan kalau kita bayangin, kita pikir lagi, Pecco itu tahun lalu pakai GP24 yang perfect buat dia. Tahun ini Pecco pakai GP25. Cuma ada satu orang yang kayak gitu.
Yang dari GP24 ke GP25 cuma ada satu orang, yaitu Dija. Oke. Nah, Marquez tahun lalu GP23. Iya. Tahun ini GP25 langsung loncat. Alex Marquez tahun lalu GP23, tahun ini GP24. Loncat juga ya. Loncat juga. Morbidelli tahun lalu GP24, tahun ini GP24. Sama tetap. Terus ada Aldeguer rookie. Gak bisa kita, nggak ada pembanding ya. Nggak ada pembandingnya ya. Jadi banyak juga orang yang komen Pecco mungkin oke, Pecco nggak punya skill buat lawan Marquez. Tapi apakah dia harusnya malu nggak kalah sama Alex gitu? Menurut aku iya dan enggak ya. Karena pembanding yang samanya itu adalah Dija sama-sama ya. Dulu GP24, sekarang GP25. Yang sama banget kayak Alex itu justru ada Morbidelli harusnya yang malu kalah sama Alex. Oke, walaupun kemarin unggul di depan Alex ya. Iya kemarin iya, tapi poin jauh ya. Poin jauh. Nah, tapi kita lihat juga sejarahnya di tahun 2021 dia kalah sama Quartararo itu karena perbedaan yang sama. Sama kayak sekarang nih permasalahannya. Tapi Pecco akhirnya merubah riding style. Di akhir musim dia baru bisa menang terus ya. Aku yakin juga Pecco akan mampu merubah riding style dia untuk menyesuaikan dengan GP25. Tapi mungkin akan terlalu telat untuk dia bisa merubah ngejar kejuaraan style. Ya agak susah ya. Mungkin dia akan kalah juga sama Marquez, bersaudara mungkin. Jadi penjelasan dari Ducati GP23, 4, GP23, 24, 25 itu sih karena banyak jurnalis Inggris yang ngasih bahan ya. Jadi aku dapat info-info kayak gitu sih. Ya, berarti emang agak susah buat Pecco ya karena masih perlu adaptasi sama motor barunya ini ya, beda sama Alex dan juga Mark. Mungkin ada nggak tahu apakah kesamaan dari 23 ke 24, jadi nggak terlalu gimana banget buat mereka. Sama kalau Marquez alien lah, udah beda lah, udah beda. Ya karena emang Mark sendiri kita udah tahu deh ya. Ini bukan mendukung atau membela Pecco ya, ini dari jurnalis Inggrisnya yang ngomong langsung. Karena balapan di Silverstone banyak jurnalis Inggris yang ngasih bahan, jadi ya yang aku tahu infonya begitu. Okay. Dan ini nggak menjadi alasan juga buat Pecco, kan dia juara dunia. Tetap aja kalah sama Alex tuh malu harusnya menurut aku sih ya. Ya bahkan kita juga tahu ya, Pecco sering banget ngeluh soal tangki lah, inilah itulah. Jadi kayak mungkin dari petinggi-petinggi Ducati juga agak risih juga ya, karena di teammate-nya ini nggak ada ngeluh apa-apa walaupun ngerasa bingung kurang. Bingung juga sebenarnya jadi Ducati. Mungkin iya, tapi kita masih perform, tapi yang perform alien gitu kan. Susah kita ngikutin mana jadinya ya. Iya, mungkin ya jadinya serba salah juga. Serba salah. Nah, sempat bilang ya, masuknya Mark ke Ducati itu malah bisa membunuh Pecco, dan bener-bener nih Pecco beneran jadi diambang gimana ya antara iya dan tidak gitu. Ya sebenarnya aku takutnya Mark ngebunuh Ducati juga. Takutnya Ducati jadi motor yang cuma Mark yang bisa bawa, takutnya. Semoga enggak ya. Semoga enggak. Balap Ducati kan banyak nih. Karena sejauh ini kita lihat Alex juga masih bisa ngebawa nih. Karena yang GP24 waktu 2024 yang bisa bawa banyak. Martin bisa, Pecco bisa, Dija bisa. Sekarang GP25 ada Marquez yang bisa bawa dia doang. Yang GP25 lain kan ada Pecco sama Dija, dua-duanya nggak terlalu perform. Nah, apakah terlalu ngikut Marquez nih tahun ini Ducatinya? Kita belum tahu apakah ternyata sebenarnya settingannya Ducati itu cocok banget sama Marquez, kita nggak pernah tahu. Jadi dibawa sama siapa, Pecco sama Dija emang bagus, tapi ketika Marquez yang bawa Marc Marquez ternyata jauh lebih bagus gitu. Beda jauh ya ternyata ya. Atau justru sebenarnya Ducati tahun ini GP25 nggak bagus-bagus amat. Cuma karena Pecco. Cuma karena Marc ya. Iya, karena kalau ngomong Alex kan GP24. Bukan GP25. Menarik nih.
Ini kalian kalau punya pemikiran lain boleh ditulis di kolom komentar nih. Atau setuju atau enggak juga boleh nih. Ya, ya, bahkan jadinya ada isu-isu Peko Bagnaya pindah ya. Nggak tahu ya kalau itu ya. Apakah mungkin beneran pindah ke Yamaha? Nah, itu isu yang terlalu liar ya, karena emang belum tuntas juga Peko dengan Ducati. Ini masih simpang siur, isu yang belum tentu valid kebenarannya. Iya. Jadi, tapi apapun bisa terjadi ya di MotoGP. Bahkan seorang Marc Marquez motong kontrak dengan Honda langsung ke Ducati waktu itu. Jadi, sama kayak mau dilakuin Martin ya. makanya ada pesan khusus ya dari siapa? Massimo Rivola. Massimo Rivola. Aku sampai lupa susah nama-nama Italia itu dah. Jadi ya pesannya adalah Aprilia bisa menang gitu ya. Jadi bisa menang. Nggak tahu ya apakah ini anomali, apakah berkah dari seorang Fabio Quartararo yang gagal finish, karena emang nggak 100% karena motornya dan juga Bezzecchi-nya ya. Iya, dan Aprilia sih secara historis di Silverstone selalu bagus. Emang bagus ya. Iya. Tapi nggak tahu, mungkin teman-teman punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar deh. Oh, sama aku mau bahas dikit deh. Oke. Aku mau nanya ke Om Aldi. Menurut Om Aldi, Yamaha sama Honda lebih improve mana? Dua-duanya kan sama-sama improve nih. Sama-sama lagi improve. Lebih improve mana? Kalau aku ngeliat kayaknya justru Honda kayaknya ya. Nah ya, aku juga setuju. Karena yang bisa bawa Honda sekarang lumayan banyak. Lumayan banyak yang udah bermunculan. Kalau Yamaha kelihatannya cuma taruh, bahkan mungkin Jack Miller lah sedikit-sedikit, tapi nggak konsisten. Ya. Alex Rins-nya juga nggak kelihatan. Iya betul. Ya menurut aku juga gitu sih. Honda yang beberapa kali ini Johan Zarco podium, terus di belakang ada Luca Marini walaupun kena penalti, terus ada Johan Mir juga ya. Yang crash mulu ya. Tapi crashnya selalu di top 10 kan. Iya. Gak crash sendiri jauh di belakang itu enggak juga. Jadi emang bagus lah secara improvement dari Honda. Menurut aku juga Honda lebih improve setuju daripada Yamaha. Alasannya sama berarti karena emang kelihatan dari pembalap-pembalap yang ya, karena secara historis juga Quartararo podium atau menang, tapi itu cuma dia. Terakhir Yamaha double podium itu Thailand 2020. Lama juga ya. Itu masih 5 tahun. Quartararo masih Petronas, terus keduanya itu Morbidelli kan? Ketiganya Vinales. Waktu itu Vinales masih di Yamaha juga. Selama itu, sedangkan kalau Honda nggak selama itu juga. Iya. Cuma lumayan lama juga. Pembalap selain Marquez yang juara sih tapi ya. Dipatahkannya oleh Zarco kemarin itu. Tapi sebelumnya juga kan sempat ada Marquez sama Alex Marquez waktu sama-sama Honda kan pernah podium tuh bareng. Iya. Ya. Tuh menarik juga. Nah, kalian juga boleh tulis tuh kalau komentar kira-kira lebih improve Honda atau Yamaha nih menurut kalian. Ini ramekan aja nih kalau komentar bahas pembahasan mengenai apa yang kita bahas. Nah, selanjutnya setelah Silverstone nih ada lagi nggak pembahasan, Dam? Cukup sih kayaknya. Cukup ya. Sejauh ini cukup ya. Next race kita di mana nih? Next race kita di Aragon. Yang aku yakin dengan alasan apapun Mark kayaknya menang ya. Iya. Jadi karena kirinya banyak ya. Ya bahkan tikungannya aja ada tikungan namanya Marquez kan. Iya. Kalau nggak menang mahal dong. Iya. Walaupun beberapa tahun terakhir battle cukup seru ya dengan Pecco ya. Kalau yang tahun kemarin siapa ya? Tahun kemarin Marquez jauh, yang battle sama Pecco itu 2023 ya. 2024 yang Marquez Pecco sama Alex jatuh. Oh. Nah. Iya. Menarik. Di Aragon minggu depan langsung ya. Awal Juni berarti ya, tanggal 8 setahu aku, seingat aku. Ya minggu depan. Enggak langsung minggu depan, bukan minggu ini. Oh, bukan minggu ini ya. Minggu depan lagi. Kira-kira mungkin kalau sudah minggu depan berarti kan prediksi nih. Nah. Siapa pembalap yang bakal menang di Aragon? Menurut aku hasilnya akan boring. Nggak tahu, balapannya semoga nggak boring ya. Menurut aku pasti kayaknya Mark Marquez, Alex Marquez. Biar nggak boring-boring amat. Morbidelli. Aduh, sama lagi yang di kepala aku Morbidelli lagi. 1-2 tuh pasti sama teman-teman. Tapi biar beda aja ya. Alex Marquez menang lagi. Dia berhasil ngalahin kakaknya.
Jadi kedua Mark, nomor 3 ya udahlah Peko. Ya semoga. Biar seru juga poinnya soalnya. Iya, biar seru poinnya. Jadi teman-teman kalau punya prediksi juga biasa tulis di kolom komentar kira-kira siapa yang bakal menang di Aragon, atau punya komentar lain yang mengenai sebelumnya boleh juga tulis di kolom komentar. Betul. Terus kalau kalian juga punya pertanyaan tentang MotoGP, pertanyaan lain, lalu ada pertanyaan tentang F1 dan juga Superbike, kalian bisa tulis juga di kolom komentar, nanti kita bantu jawab atau kita bahas di next podcast. Iya, betul banget. Yang jelas thank you banget nih buat teman-teman yang selama ini udah dukung, udah support, udah subscribe, udah like. Selanjutnya thank you juga buat sponsor kita, ada Robust App di sana yang selalu ngedukung kita dari awal hingga hari ini. Dan juga dengan pada Speedway yang menjadi partner kita sejak tahun lalu ya. Oke deh teman-teman. Kalau begitu jangan lupa subscribe Republic of Speed dan like videonya kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Kita bakal kembali di next episode ya Dam ya. Podcast next kita episode bakal bahas mungkin F1 atau juga nanti di Aragon tadi ya. Iya. Oke deh kalau begitu. Sampai jumpa di next podcast bersama kami berdua. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Every successful company starts small, facing challenges and solving problems, much like children learning to navigate the world. And just like a young child, to navigate your businesses through ups and downs, you need a trusted partner who listens, understands, and provides support. That's where Robust App comes in, offering tailored solutions for your unique needs. As your company expands, the challenges evolve and become more complex. But with Robust App by your side, you can grow with confidence, knowing we scale along with you. Even when you reach new heights, Robust App remains your steadfast partner, continuing to understand, support, and empower you. Because at every stage, Robust App isn't just a solution. We are your trusted partner in growth.